Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang urf dan penggunanya dalam muamalah. 1. Pengertian urf. Urf memiliki arti adat istiadat dan menurut kesepakatan para ulama fikih, urf adalah suatu kegiatan atau adat istiadat yang sudah biasa dilakukan secara turun-temurun. Dan juga adat tersebut merupakan adat yang diterima setiap kalangan masyarakat yang membawa kebaikan dan secara akal tidak merusak masyarakat. Urf dalam bahasa Arab merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. Urf terbagi menjadi ucapan atau perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut syariat. Para ulama usul fikih bersepakat bahwa adat atau urf yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syariat. Kata urf secara etimologi atau bahasa berasal dari kata arofa. Ya'rufu sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata urf sering disamakan dengan kata adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab adda. Akar katanya adda ya'uddu, mengandung arti perulangan. Oleh karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata urf, pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan kata urf secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaida, sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Yang kedua adalah dasar hukum urf. Urf tergolong salah satu sumber hukum dari usul fikih yang diambil dari intisari Al-Quran. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Kata al-urf dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama usul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata al-ma'ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma'ruf ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu, kata al-ma'ruf hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal muamalah maupun adat istiadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nauyudi dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang sedikit materi macam-macam aruf. Para ulama usul fikih membagi aruf menjadi 3 macam, yaitu terdiri dari 1 dari segi objeknya, meliputi kebiasaan yang menyangkut ungkapan. 2 dari segi cakupannya, meliputi kebiasaan yang bersifat umum. Dan yang terakhir atau yang ketiga dari objek pandangan syarak. Dalam hal ini terbagi menjadi 2, yaitu terdiri dari yang sah dan yang rusak. Sekian, demikian. Contoh-contoh urf dalam muamalah. 1. Pada pembayaran zakat.
Di masa Nabi, di Arab membayar zakat menggunakan sekarung gandum, karena gandum merupakan makanan pokok di sana, sedangkan di Indonesia membayar zakat menggunakan beras, karena makanan pokok di Indonesia adalah nasi. 2. Jual beli makanan yang diukur dengan takaran. Semakin majunya zaman diganti dengan timbangan. Semisal budaya seperti ini tidak apa-apa tidak berlawanan dengan Al-Quran dengan hadis. Karena perubahan benda dari takaran ke timbangan tidak menimbulkan kerugian pada jual beli makanan, namun justru mempermudah jual beli makanan.